Hijrah bukan hanya dengan kita menambah ilmu setiap hari. Hijrah bukan hanya kita banyak zikir setiap hari. Hijrah bukan hanya kita qiyamul lail setiap malam. Hijrah bukan hanya kita berpuasa setiap Senin dan Khamis dan 3 hari sebulan. Bukan ini saja ya ikhwani. Bagaimana kondisi akhlak kita ya ikhwani? Bagaimana kondisi muamalah kita? Sedang kita sudah membaca Al-Quran, sudah mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, sudah mengetahui ada banyak orang akan masuk neraka karena akhlak mereka, bukan karena ibadah mereka berkurang. Bukan karena salat mereka kurang atau puasa mereka kurang, bukan, tapi karena akhlak mereka. Karena jika ibadah engkau kurang, Allah mengampuni dosa engkau selama engkau tidak membuat syirik. Innallaha la yughfaru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tapi Allah mengampuni dosa selain itu untuk siapa yang Allah menghendaki. Jika ada ibadah berkurang, maka Allah akan menyempurnakan ini atau memaafkan hambanya. Namun jika engkau menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, mengganggu kehormatan orang lain, Allah mustahil mengampuni ini, karena ini hak orang lain, bukan hak Allah. Dan siapa di hari qiyamah akan memaafkan engkau. Ini ya ikhwani yang kita sangat perlu untuk memperhatikan masalah ini, yaitu akhlak. Hijrah bukan hanya dengan kita menambah ilmu setiap hari. Hijrah bukan hanya kita banyak zikir setiap hari. Hijrah bukan hanya kita qiyamul lail setiap malam. Hijrah bukan hanya kita berpuasa setiap Senin dan Khamis dan 3 hari sebulan. Bukan ini saja ya ikhwani. Sebagaimana hijrah seharusnya kepada Allah, juga hijrah seharusnya akhlak kepada manusia, muamalah. Ini bunsya'nya hijrah ya ikhwani. Dan ketika kita membuka judul ini, ana takut tidak akan selesai 1 jam 2 jam, karena ini salah satu luka besar di umat Islam pada saat ini. Jika ada khilafiyah antara kedua para muslimin, maka kesaudaraan mereka sudah rusak, hubungan mereka sudah tidak ada lagi, silaturahim antara mereka sudah rusak. Kenapa ya ikhwani? Ana mau tanya, para sahabat Nabi tidak ada khilaf antara mereka? Ada khilaf atau tidak? Ada khilaf besar, hingga mereka ada beberangan antara mereka, seperti perang Jamal, seperti perang Saffin, sangat besar ya ikhwani antara para sahabat, bukan para tabi'in, para sahabat. Apakah ini mengganggu kehormatan kesaudaraan mereka? Tidak mengganggu sama sekali, tidak mengganggu. Kenapa? Karena mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam melawan siapa? Melawan Ali bin Abi Talib. Jika Talha dibunuh di dalam perang Jamal, Ali bin Abi Talib melihatnya sudah dibunuh, beliau menangis, beliau turun dari kudanya, beliau menusap jiddahnya, kemudian beliau berkata, aku sangat sedih jika melihat engkau dibunuh wahai Abu Muhammad. Lalu ada orang dari tabi'in berkata kepada Ali bin Abi Talib, wahai Amirul Mukminin, bukanlah dia tadi memerangi engkau? Kata beliau, celakalah bagi engkau. Saya berharap saya dan Talha di dalam surga Firdaus pada hari kiamat. Hati mereka ya ikhwani bersih, tidak ada rasa dendam di antara mereka, tidak ada hasad sama sekali di antara mereka ya ikhwani. Bahkan di perang ini ketika Az-Zubair bin Awam dibunuh di perang Jamal, ketika dibunuh dan orang yang membunuhnya sudah memotong kebalannya dan membawa kebalannya kepada Ali bin Abi Talib supaya dia ada pemberian dari Ali bin Abi Talib kepada orang itu, namanya Ibnu Jurmuz. Lalu kata Ali bin Abi Talib, celakalah bagi engkau, keluarlah dari sini. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bashir qatil ibn Safiyah bin nar, berikanlah kabar gembira atau kabar yang buruk kepada orang yang membunuh Ibnu Safiyah, yaitu Az-Zubair bin Awam, dengan neraka Jahannam. Keluarlah dari sini. Tadi mereka ada peperangan ini melawan ini, tapi ini secara zahir, secara batin mereka bersaudara ya ikhwani. Ini yang kita perlu di masa sekarang. Kita ingin mempraktik innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kesaudaraan yang benar di antara orang yang beriman. Jika tidak ada kesaudaraan, artinya iman belum sempurna, iman belum sah. Ada masalah dalam aqidah, ada masalah dalam iman mereka.